Kajian hati, tenangkan hatimu. Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Septi Pak Ustadz. Izinkan saya untuk bercerita. Sejak kecil, saya berusia 6 tahun sudah di jalan sebagai pengamen. Saya sudah menikah Pak Ustadz. Saya umur 26 tahun, anak saya 2. Saya bekerja membawa anak. Karena anak saya usia masih kecil dan gak bisa ditinggal. Saya bekerja bawa anak, membantu suami saya yang bekerja sebagai ojek online. Untuk memenuhi kebutuhan suami saya. Tetapi ada cibiran Pak Ustadz. Saya dibilang eksplorasi anak, bekerja bawa anak sampai larut malam. Karena kan saya bekerja dari sore sampai malam gitu. Pertanyaan saya, bagaimana saya yakin bahwa rezeki kita memang ditakdirkan untuk kita. Dan apa yang saya lakukan dari cibiran tersebut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Kak, sebelum Ahilman jawab, selama ngamen pernah nggak ada kejadian yang bikin kakak merasa berat menjalani hidup? Ada nggak kejadian selama ngamen itu yang bikin kakak ngerasa bahwa berat sekali gitu hidup itu? Ada. Apa boleh diceritakan? Itu sering dikejar petugas, pernah keserempet juga, Septi pernah. Ada yang goda, dari laki-laki juga pernah digodain. Tidak merasa akan berbahaya dengan apa yang teteh jalani? Bahaya sih, takut Pak Ustadz sebenarnya. Kita Tapi- juga kan gak mau bawa anak sambil bekerja gitu. Tapi kan anaknya memang gak bisa dititipkan karena kan usianya juga masih kecil. Jadi terpaksa dibawa gitu. Suami mengizinkan teteh bekerja seperti itu? Mengizinkan. Dan malam hari kan? Malam hari ngamennya? Iya, dari sore sampai malam ya. Sore sampai malam. Sampai jam berapa biasanya? Sampai jam 10. Iya, Masya Allah. Iya, iya, ini beliau namanya Septi. Kak Septi. Kemarin sempat viral, beliau ini pengamen cantik katanya. Jadi pengamen cantik yang setiap ngamen bawa anaknya. Memang kalau boleh ada pilihan, teteh bisa memilih kesibukan yang lain. Karena ini cukup beresiko. Apalagi di malam hari bawa anak di lampu merah, pasti mungkin pernah keserempet mobil. Pernah. Ya resiko lah. Ya beliau memilih ada di situ pekerjaannya. Tapi kalau boleh Ahilman kasih masukan. Semoga setelah tayangan ini bisa ada kesempatan dengan kesibukan yang lain. Betul? Sekarang bisa berjualan online, mungkin bisa mulai dari ambil barang orang, jadi reseller, atau izin mohon maaf cuci gosok, betul? Atau izin mohon maaf ada sesuatu yang tidak terlalu beresiko dengan pekerjaan yang diambil dan rasanya akan ada saja selama kita berikhtiar. Yang kedua tentang urusan rezeki, betul? Apa yang ditakdirkan untukmu tak akan pernah pergi darimu. Dan apa yang tidak ditakdirkan untukmu tak akan pernah menjadi milikmu. Jawab yang keras. Yang ngatur rezeki siapa? Allah. Yang punya rezeki? Allah. Yang ngasih rezeki? Allah. Ingat ya, rezeki itu sifatnya kualitas. Kalau harta itu sifatnya kuantitas, jumlah. Makanya mohon maaf, Bunda sayang pemirsa, jangan pernah iri kepada orang yang seakan-akan harta dunianya dibanyakin. Karena belum tentu rezekinya. Jelas?
Belum tentu yang hartanya banyak, hatinya tenang. Harta banyak itu dunia. Hati tenang itu Allah yang kasih. Kaya tapi nggak punya iman, maksiat. Betul? Miskin tapi dia punya iman, maka dia bersabar dengan segala kebaikannya. Maka sekarang urusan rezeki jangan membatasi dengan urusan harta. Karena lebih dari sekedar itu yang namanya rezeki. Betul? Maka yang kita minta bukan harta yang banyak, tapi rezeki yang baik. Orang kaya tapi maksiat, namanya istidroj. Namanya apa? Istidroj. Seakan-akan dia ditinggikan derajatnya, padahal dia sedang dijatuhkan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan jangan pernah silau dengan orang yang hartanya dibanyakin. Jangan. Dikayakan belum tentu dimuliakan. Dimiskinkan belum tentu dihinakan. Mohon maaf, jangan pernah rendahkan seseorang yang bekerja sebagai pengamen. Betul? Bekerja di jalan, jangan pernah engkau rendahkan. Boleh jadi di hadapan Allah dia mulia. Betul? Hanya mohon maaf, dengan pertanyaan yang dari kakaknya, dengan kondisi kakaknya, dengan keadaan kakaknya, kalau AA boleh nasihati, sepertinya akan ada kesibukan yang lain yang akan jauh lebih membuat kita lebih selamat. Betul nggak? Karena AA cukup khawatir juga. Apalagi malam bawa anak 5 tahun, 4 tahun di lampu merah, memang tidak mudah. Tapi mudah-mudahan suami bisa memahami ini. Dan semoga Allah kasih hadiah terindah dengan apa yang nanti dihadirkannya. Amin ya Rabbal Alamin.